Direktur JFA anggap skuad Garuda sebagai ancaman di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tak masuk akal, AFC sanksi Sintayong, Justin Hubner dan Ipar Jenner imbas kritik Qatar. Legenda Australia lempar pujian untuk timnas Indonesia dan Erick Thohir. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Gerak cepat, timnas Indonesia kejar naturalisasi oleh Romaini agar bela timnas Indonesia di ronde ketiga. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengakui pihaknya ngebet buat naturalisasi oleh Romaini agar bisa tampil di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia berhasil melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tim Merah Putih berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan juga Cina. Melihat lawan-lawan yang ada, timnas Indonesia tentu sama sekali tidak diunggulkan. Dari segi pengalaman pun, tim Merah Putih kalah jauh dari para pesaingnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemain-pemain berkualitas di timnas Indonesia. Salah satu cara yang dicoba adalah menaturalisasi pemain keturunan. Kabar terkini adalah oleh Romaini yang sedang dikejar PSSI. Sumarji pun mengakui sedang mendekati pemain FC Utrecht tersebut. Iya, salah satunya dia oleh Romaini. Dia yang terus kami kejar supaya bisa membela timnas Indonesia, ujar Sumarji. Selain oleh Romaini, timnas Indonesia juga dikaitkan dengan Kevin Dix. Untuk Kevin Dix, Sumarji mengaku pihaknya belum melakukan proses. Diketahui oleh lelaki yang juga anggota Exco PSSI itu, pihaknya fokus di lini depan. Diketahui Kevin Dix berposisi sebagai bek. Kevin Dix nanti dulu, kita fokus satu-satu ke lini depan, jelas Sumarji. Tak masuk akal, AFC sanksi Sintayong, Justin Hubner dan Ipar Jenner imbas kritik Qatar. Kabar buruk datang untuk timnas Indonesia setelah Konfederasi Sepak Bola Asia menjatuhi sanksi kepada pelatih Sintayong beserta dua pemainnya yaitu Justin Hubner dan Ipar Jenner. Mereka dijatuhi denda jutaan rupiah. Sintayong, Justin Hubner dan Ipar Jenner disanksi dengan nominal berbeda. STY paling besar yaitu sekitar 122,8 juta. Lalu untuk Ipar Jenner dan Justin Hubner dijatuhi denda 5.000 US dollar atau setara 81,8 juta. Mereka bertiga disanksi setelah digelarnya rapat Komite Disiplin dan Etik AFC siang tadi. Dalam keterangan AFC, STY melanggar pasal 50 Kode Disiplin dan Etika AFC karena meragukan kinerja wasit di Piala Asia U23 2024. Namun tak dijelaskan secara detail jumpa pers setelah laga yang mana. Untuk Justin Hubner dan Ipar Jenner disanksi karena melakukan sindiran keras untuk Federasi Sepak Bola Qatar dan kejuaraan Piala Asia U23 2024. Sekedar mengingat saat Piala Asia U23 2024, penggawa timnas Indonesia U23 memang banyak melakukan kritik terhadap wasit. Pelatih STY bisa dibilang paling keras melayangkan protes. Sedangkan Ipar Jenner pernah melakukan sindiran di Instagram Stories untuk Qatar. Ketika itu, ia mengunggah bendera Qatar disertai emot ikon badut. Lalu, Justin Hubner juga menyindir Qatar U23 dengan menuliskan selamat sudah menjuarai Piala Asia U23 di akun Instagramnya. Keras, Coach Justin sebut GBK tidak pantas jadi kandang timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi. Pandit sepak bola Indonesia Coach Justin kembali memberikan sebuah kritikan terhadap Gelora Bung Karno dan manajemen yang mengelolanya. Dari pernyataan Coach Justin, ada sebuah indikasi bahwa ia tidak suka jika timnas Indonesia berkandang di GBK pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tentunya lapangan atau stadion yang digunakan harus stadion yang baik dan tidak memalukan negara Indonesia. Sebenarnya ada banyak stadion yang bagus di Indonesia, misalnya Gelora Bung Tomo, Stadion Batakan, Stadion Manahan Solo, Jakarta International Stadium, dan tentunya Gelora Bung Karno. PSSI dan Erick Thohir memang akan lebih memilih Stadion Gelora Bung Karno sebagai stadion kandang Indonesia. Akan tetapi di dua laga terakhir timnas Indonesia, pemain timnas Indonesia dan supporter timnas Indonesia kecewa dengan kondisi lapangan Gelora Bung Karno. Kondisi lapangan GBK tidak layak untuk digunakan di laga-laga besar seperti kualifikasi Piala Dunia. Karena kritikan tersebut, pengurus GBK kemudian melakukan perombakan besar-besaran terhadap rumput GBK.
Ini terlihat dari berbagai postingan di media sosial, di mana terlihat beberapa petugas sedang melakukan pengambilan rumput GBK. Namun, usaha tersebut ternyata membuat Coach Justin kecewa. Pasalnya, rumput GBK tidak layak dijadikan sebagai kandang timnas Indonesia. Pasalnya, perawatan GBK tidak seperti stadion-stadion modern. Ini terlihat dari bagaimana rumput GBK dirawat. Stadion modern itu rumputnya pakai roll, tinggal digelar. Ini bukan sawah, pakai ditanam. Bukannya manajemen GBK pernah keluar negeri studi banding. Hade, ujar Coach Justin. Jadi lawan timnas Indonesia, legenda Australia lempar pujian untuk timnas Indonesia dan Erick Thohir. Legenda sepak bola Australia Tim Cahill memberikan pujian untuk timnas Indonesia dan Erick Thohir. Pujian itu disampaikan Cahill saat menghadiri acara drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Adapun acara tersebut berlangsung di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia Kamis kemarin. Cahill mengatakan bahwa masyarakat Indonesia patut berbangga dengan perkembangan sepak bola tanah air, terlebih dengan performa yang ditunjukkan oleh timnas U23 di Piala Asia U23 2024 belum lama ini. Skuad Garuda Muda sukses mengukir sejarah dengan lolos ke babak semifinal sebagai tim debutan. Mereka patut berbangga karena melihat perkembangan sepak bola di Indonesia, apalagi dengan performa yang mereka tunjukkan di tim U23, ujar Tim Cahill. Selain itu, Cahill juga memuji kinerja Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Mantan pemain timnas Australia dan Everton itu juga memuji Liga 1 karena memiliki pemain muda yang bagus. Presiden Erick di sana, dia melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memimpin negara ini. Dan juga Liga adalah poin yang sangat bagus karena memiliki penggemar yang bersemangat, pemain muda yang bagus, tidak hanya bermain di Liga, tetapi juga bermain di luar negeri, jelas Tim Cahill. Jepang bakal hadapi timnas Indonesia. Direktur JEPA anggap skuad Garuda sebagai ancaman di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Direktur Tim Nasional Federasi Sepak Bola Jepang, Masakuni Yamamoto, mengakui timnas Indonesia merupakan ancaman untuk Samurai Biru. Selain memiliki supporter fanatik, sepak bola Indonesia juga mengalami perkembangan pesat. Seperti yang diketahui, Federasi Sepak Bola Asia telah melangsungkan drawing atau undian grup round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia yang sudah menempati pot ke-6 pun sudah diprediksi bakal menghadapi lawan-lawan yang sulit. Benar saja, timnas Indonesia menempati grup C bersama timnas Jepang. Yamamoto mengatakan Jepang menempati grup yang sulit, terlebih bertanding di Jakarta menjadi tantangan tersendiri. Ia menilai dukungan supporter timnas Indonesia akan membuat anak asuh Hajime Moriyasu mengalami kesulitan. Selain itu, pria asal Jepang tersebut menyadari timnas Indonesia merupakan ancaman bagi Wataru Endo dan kawan-kawan karena mengalami peningkatan pesat. Ia memprediksi Jepang bakal menjalani pertandingan sulit menghadapi pasukan Garuda. Saya mendapatkan kesan kami berada di grup yang sangat sulit. Pertandingan di Jakarta melawan Indonesia sangat menantang buat kami. Kami tahu gairah supporter Indonesia dan kami melihatnya sebagai sebuah kesulitan. Kami tahu betapa pesatnya perkembangan Indonesia belakangan ini, dan itu juga menjadi ancaman buat kami. Kami memperkirakan pertandingan yang sulit melawan Indonesia, kata Yamamoto. Timnas Indonesia sendiri sempat berhadapan dengan Jepang di fase grup Piala Asia 2023. Namun Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan harus menelan kekalahan 1-3.